Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, yang mana kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari 12 bulan yang Allah tetapkan, begitu banyak bulan-bulan yang memiliki keistimewaan. Ada bulan yang mana pada bulan itu Allah wajibkan untuk orang melaksanakan ibadah haji. Ada bulan yang mana pada bulan itu Allah wajibkan kita berpuasa. Dan ada bulan yang mana pada bulan itu Allah haramkan, yakni sangat Allah muliakan di antara bulan-bulan itu, baik itu bulan Zulhijjah, Zulqa'dah. Tetapi pada saat kita melihat bulan Rabiul Awal, sepintas tidak ada yang istimewa di dalam bulan Rabiul Awal. Masyarakat Arab pada zaman dulu dia tidak ada yang begitu istimewa di bulan Rabiul Awal. Tetapi pertanyaannya, kenapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hadirkan, Allah utus ke muka bumi ini dan dilahirkan dia pada bulan Rabiul Awal? Lalu ulama berpendapat, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Karena Allah ingin kemuliaan yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada campur tangan keadaan maupun waktu. Tidak ada intervensi karena beliau mulia, karena dia dilahirkan pada bulan mulia. Allah tidak ingin ada campur tangan semacam itu. Karena kalau kita lihat fenomena di zaman kita saat ini, ada orang mulia karena keturunan, ada orang dihormati karena dia seorang anak si A dan si B, ada orang mulia karena mungkin dia berada di lingkungan yang menghormati keturunannya. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa baginda Muhammad SAW itu mulia, tidak ada campur tangan lain. Bisa kita lihat pada saat kita membaca sejarah, Rasulullah SAW hidup dalam keadaan yatim dan piatu. Sebelum ia dilahirkan, Rasulullah SAW sudah tidak ada ayah lagi. Ini menandakan Allah tidak ingin ada campur tangan orang lain. Kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Muhammad SAW itu tidak ada campur tangan orang pun ataupun masa maupun keadaan. Allah ingin menunjukkan mulianya baginda Muhammad SAW. Memang benar-benar Allah yang memuliakannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai umat baginda Muhammad SAW sudah seharusnya kita bergembira. Kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa begitu cintanya kita kepada baginda Muhammad SAW karena kita dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW. Terlebih lagi pada saat memasuki bulan Maulid ini, mari kita memperbanyak sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Lalu mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada baginda Muhammad SAW itu muncul? Tentu biasanya kita ini makhluk yang materialistik, makhluk yang kasat mata. Biasanya kita akan mencintai sesuatu itu jika ada imbal baliknya kepada diri kita. Kita sayang kepada seseorang itu karena mungkin dia sudah melakukan cinta kasihnya kepada kita. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, memasuki bulan Maulid, mari kita memperbaharui pengetahuan kita. Mari kita memperbanyak sejarah bagaimana perjuangan baginda Muhammad SAW. Bagaimana rasa cintanya baginda Muhammad SAW kepada umatnya, melebihi cintanya kepada keluarganya. Yang mana kita tahu pada saat menjelang akhir hayatnya, baginda Muhammad SAW yang terakhir diucapkan dari bibirnya adalah ummati. Bagaimana dengan keadaan umat? Begitu cintanya baginda Muhammad SAW kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setidaknya pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan sedikit tentang apa sih kelebihan dan keuntungannya kita dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW. Di dalam kitab Khosaisul Muhammadiyah
Di sana disebutkan bahwa begitu banyak kekhususan atau sesuatu yang spesial yang Allah berikan kepada umat baginda Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Di antara kelebihan kekhususan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW itu adalah orang zaman dahulu, umat-umat terdahulu, pada saat ia ingin bersuci dari najis, maka tempat najis itu harus dipotong. Jika pada saat kita sholat atau pada saat kita duduk, kita terduduk dengan kotoran, yang mana kotoran itu adalah najis, maka pakaian yang kita pakai, cara membersihkannya adalah dengan dipotong. Bahkan ada ulama yang menyebutkan, jika najis itu terkena kulit kita, mungkin pada saat kita buang air kecil atau buang air besar, ada sedikit najis yang terkena kulit kita, maka tempat itu harus dipotong. Ini syariat yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada syariat ini, pada saat Rasulullah SAW diutus dan kita sebagai umatnya, keharusan ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara membersihkan najis sebagaimana yang kita tahu, cukup kita basuh dengan air. Ini menandakan begitu spesialnya umat baginda Muhammad SAW. Tidak ada yang Allah beratkan kepada kita. Ini salah satu keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi cara bertaubat umat-umat terdahulu. Umat nabi-nabi terdahulu, kalau dia melakukan dosa, maka cara taubatnya adalah menghilangkan tempat dosa itu. Sebagai contoh, jika dosa yang dilakukan oleh mulut, maka lidahnya harus dipotong. Jika tangan yang melakukan dosa, maka tangannya yang harus dipotong. Jika matanya yang melakukan dosa, maka bola matanya harus dicongkel. Ini yang Allah terapkan syariat ini kepada umat-umat terdahulu. Yang mana jika ingin bertaubat, ingin menghapus dosanya dari perbuatan-perbuatan maksiat itu, maka anggota tubuh yang melakukan maksiat itu harus dihilangkan dari anggota tubuhnya. Tentu ini kalau diterapkan pada umat Rasulullah SAW, tentu kita tidak akan sanggup. Saya tidak ada orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita lihat bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW, disebutkan di dalam Al-Quran, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan buruk, aw yazlim nafsahu, atau ia mengotori dirinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian summa yastaghfirillah, kemudian dia mengakui kesalahannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, dengan bertaubat, yajidillaha ghafurur rahima. Niscaya orang ini akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penuh kasih sayang. Begitu istimewanya umat Rasulullah SAW ini. Begitu banyak maksiat yang kita lakukan. Mungkin seluruh anggota tubuh kita ini sudah pernah melakukan maksiat. Mata melakukan maksiat, tangan melakukan maksiat, telinga melakukan maksiat, semua anggota tubuh kita melakukan maksiat. Tetapi kata Allah apa? Wa may yazlim nafsahu summa yastaghfirillah, jika engkau mengakui kesalahanmu dan engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan lagi penuh dengan kasih sayang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu indahnya dan begitu nikmatnya kita dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, mari kita memperdalam pengetahuan kita tentang sejarah hidup baginda Muhammad SAW. Begitu cintanya kepada umat kita, begitu cintanya kepada umat ini, begitu cintanya kepada kita, sehingga begitu banyak syariat-syariat yang Allah tetapkan kepada umat dengan umat nabi-nabi terdahulu, itu Allah hapus dan Allah ganti dengan yang lebih mudah, supaya kita ini menjadi umat wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, umat yang sangat menjadi pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dijadikan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang kita kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita memperbanyak sholawat kepadanya dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam keadaan suci maupun tidak dalam keadaan suci. Mari memperbanyak lisan kita untuk bersolawat. Kita tautkan hati kita untuk selalu banyak menyebut baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari apa yang kami sampaikan bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin menambahkan rasa rindu kita kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin gemar membuat kita gemar untuk banyak bersolawat kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.